Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu mengalahkan pahala orang-orang yang melakukan salat sunnah. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu lebih utama daripada yang melakukan amalan-amalan sunnah dalam ibadahnya. Karena menuntut ilmu adalah wajib, dan salat yang sunnah tentu di bawah derajat yang wajib. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam judul Sawabun man tarakal mira' wal jidal fil 'ilmi, yaitu pahala kepada orang yang meninggalkan perdebatan dalam urusan ilmu. Jadi ini yang akan dibahas, yaitu tentang kemuliaan orang yang berilmu tapi tidak suka berdebat. Dan itu pahalanya besar. Berdebat yang dihindarkan dan bahkan diminta oleh Nabi untuk tidak dilakukan adalah debat kusir. Bahasa Indonesianya debat kusir, debat yang tidak bermanfaat. Namun kalau seandainya berdiskusi, bermusyawarah, mencari satu hukum, lalu terjadilah tukar-menukar pikiran, itu tidak mengapa, itu bahkan baik. Karena di masa sahabat sepeninggal Nabi, setiap ada masalah mereka dudukkan masalah itu di dalam majlis, lalu mereka bertukar pikiran. Makanya keputusan sahabat itu selalu di atas musyawarah. Abu Bakar ketika ada kasus tentang berapa hak warisan seorang cucu, seorang nenek dari cucunya
sudah tidak ada lagi orang tuanya. Abu Bakar ragu-ragu, tidak tahu. Lalu beliau panggil sahabat-sahabat, mulailah beliau berdiskusi, tanya. Ini seorang Abu Bakar, tapi tetap merendahkan diri untuk bertanya. Jadi dia tanya sama sahabat, pernahkah kalian mendengar berapa warisan seorang nenek? Tanya sana, tanya sini, terjadilah diskusi sampai ada yang menjawab, aku pernah mendengarnya, nenek mendapatkan 1/6. Yakin bahawa ini sudah berarti 1/6. Jadi kalau debatnya, diskusinya, diskusi yang bermanfaat mencari hukum, tidak mengapa. Jadi yang akan dibahas dalam hadis ini adalah debat kusir, debat yang dari urat daku, debat yang tertarik urat leher. Yang bahasa Indonesia ni. Udah sampai mengkerih-kerih kemudian merasa paling benar, orang lain salah, lalu mulailah timbul macam-macam. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ada beberapa hadis yang maksudnya sama walaupun gaya bahasanya berbeda. Kita bacakan salah satu hadisnya, dan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tarakal kadhiba, barang siapa yang meninggalkan kebohongan, wa huwa batilun bunya lahu baitan fi rabatil jannah, barang siapa yang meninggalkan kebohongan walaupun di saat itu dia sedang tertekan, artinya dalam keadaan mendesak yang dia perlu berbohong, tapi dia tidak mau berbohong. Dalam keadaan mendesak, dia perlu berbohong, tapi dia tidak mau berbohong, maka dijamin dia akan mendapatkan surga di tepian surga. Jadi fi rabat al-jannah itu di tepian surga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama yang disebutkan Nabi. Surga itu semuanya indah, tetapi tingkatan keindahannya itu dibedakan derajatnya oleh Allah. Jadi kalau hotel bintang 7, bintang 6, bintang 5, ada hotel bintang 6, bintang 5, tapi semuanya indah. Makanya dalam hadis-hadis sebutkan posisi surga, ada yang di bawah, dan di bawah itu diatur oleh Allah, rumah-rumahnya berada di tengah, ada yang berada di tepi-tepi, maksudnya di pinggiran. Ya, kalau kita di pinggiran-pinggiran kota lah, dan ada yang di atas. Lalu Nabi mengatakan, dijamin akan diberikan rumah di surga Allah bagi mereka yang tidak pernah berbohong, walaupun dia dalam keadaan terancam, walaupun dalam keadaan tertekan, tapi tidak pernah berbohong. Dia dalam keadaan sempit ekonominya, tapi dia tidak mau
berbohong. Jadi orang miskin pun tidak mau berbohong untuk mendapatkan rezeki hasil kebohongan. Ini hari ini malah yang banyak berbohong orang kaya. Dia laki surat miskin. Dia asal dibuka di kampus anaknya kuliah. Itu ketika dibuka beasiswa, syaratnya surat miskin. Ini anak-anak orang kaya. Demi mendapatkan beasiswa itu Najin diminta syarat. Syaratnya selain surat miskin, di foto rumah. Nanti yang dia foto bukan rumah dia, rumah tetangganya atau gerpoh manuknya. Disuruh foto meteran listrik berapa ampere, di foto meteran listrik orang. Jadi semua oleh anaknya dari hasil kebohongan. Maka wajar setelah dapat S1 hana dohome sarjana bohong. Selama kuliah pajuh bank beasiswa dari kebohongan. Padahal itu hak orang miskin. Sudah masuk anak kita, sedangkan kita gaji 5 juta, 7 juta. Orang miskin susah hidup. Gara-gara masuk anak kita, ada satu orang miskin yang terzalimi karena kuotanya terbatas. Jadi yang bohong hari ini malah orang-orang yang sebenarnya bisa hidup mapan. Kalau orang punya izzah, orang punya kemuliaan, itu kalau anaknya pun yang mengusulkan nyukipan dalam surat Yasin, maka seorang ayah akan mengatakan, baik, jangan, kita mampu nak, itu hak orang miskin. Itu hak orang miskin. Jangan minta, biar ayah yang kuliahkan kamu. Walaupun habisnya mungkin sekitar puluhan juta, ratusan juta, tapi keberkahan ilmu dibarengi dengan harta yang haram, harta yang halal, dan tidak berbohong, sekaligus mengajarkan anak untuk tidak berbohong. Ini yang Nabi mau bilang pertama dulu, bahwa Allah jamin akan mendapatkan rumah di surga, dan rumah itu berada di rabadil jannah. Rabad itu di tepian surga. Jadi jangan kira kalau berada di tepian surga rumahnya model-model rumah-rumah sederhana, tidak. Bukan rumah tipe 3645, tidak. Rumahnya tetap indah, karena asal sudah masuk surga, rumahnya tetap indah, kehidupannya tetap luar biasa. Cuma ada orang nanti yang amalnya lebih hebat, diberikan derajat yang lebih tinggi. Nah, makanya para syuhada itu tinggalnya bersama Nabi di Jannatul Firdaus. Orang-orang yang beriman dengan baik, beramal saleh, itu tinggal nanti di tempat yang paling tinggi. Nah, jadi ini kelebihan daripada orang yang bertahan untuk tidak berbohong. Bohong salah satu dosa besar yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh umat Muhammad. Makanya Nabi ketika ditanya tentang macam-macam dosa besar, jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa saja yang termasuk dosa besar? Apa jawaban Nabi? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, al-kizbu. Nah, waktu menyebut al-kizbu, bohong, Nabi tiba-tiba mengulang-ulangnya, al-kizbu, 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 kata Nabi. Lalu sahabat yang merawikan hadis ini mengatakan, sampai kami menghentikan Nabi dengan mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, kami sudah faham. Jadi ketika al-kizbu itu diulang-ulang oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau syirik, sedikit orang yang jatuh ke dalamnya,
orang Islam ini ada yang syirik-syirik, tidak punya ilmu, ada datang ke dukun pakai jin, ini ada. Tapi ada orang Islam yang dia tidak syirik, tidak durhaka, tetapi bohong biasa. Bohong itu bisa masuk ke dalam semua lini. Pejabat bisa bohong, rakyat bisa bohong, orang alim bisa bohong, ustaz bisa bohong, ditengku bisa bohong. Ya. Ini semua masuk. Makanya bohong dosa besar yang paling dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hadis yang pertama ini itu mengajarkan, kalimat pertama ini mengajarkan kita agar tidak melakukan kebohongan, bahkan walaupun kita terancam, ya, walaupun kita dalam kesusahan, kesempitan, jangan bohong. Teringat dulu Bang, dikabarkan dalam beberapa riwayat, wallahu alam, entah riwayat ini benar atau tidak, tapi ada kitab-kitab yang menceritakan, yaitu tentang pemuda, seorang remaja yang mau pergi merantau, dititipkan oleh anaknya, dititipkan oleh ibunya sejumlah uang untuk merantau, dititipkan sejumlah uang untuk merantau. Lalu kemudian di tengah jalan, di tengah padang pasir, tiba-tiba dirampok. Lalu kepala perampok ini setelah merampok semua dari orang-orang yang dewasa, dilihatnya ada anak-anak remaja masih umur-umur sekitar 10-15 tahun lah. Lalu kemudian dia tidak mau mengecek anak ini karena dianggap anak-anak pandai napeng. Ditanyalah sama remaja ini, kamu punya apa? Dia tidak mau bohong. Jadi sebelum berangkat itu ibunya titipkan 1 pundi emas untuk modal dia. Lalu ibunya berpesan, nak, dimanapun, kapanpun jangan bohong. Nah, sama kepala perampok ni dia juga tidak mau bohong. Dia bilang, nah, peng baklung nyempang kebah. Heran kepala perampok itu. Seharusnya kan dia bohong untuk menutupi ini, tapi dia tidak mau bohong. Akhirnya kepala perampok itu mengatakan, kenapa engkau memberitahuku? Lalu dia mengatakan, ibuku berpesan bahawa dimanapun, kapanpun jangan berbohong, karena berbohong itu dosa besar. Di situ perampok itu, kepala perampok itu merasa bahwa anak ini begitu takutnya dengan satu dosa, walaupun dosa itu dosa yang dia tidak pernah lakukan. Sedangkan aku merampok bertahun-tahun tapi tidak takut kepada Allah. Nah, disitulah dalam riwayat itu disebutkan kepala perampok itu tiba-tiba merasakan hidayah masuk di atas rasa kagumnya kepada anak ini yang enggak mau bohong. Nanti ujung ceritanya dia taubat. Nah, ada yang menyebutkan bahawa pemuda ini bernama, nanti kemudian dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dalam riwayat-riwayat. Wallahu alam. Saya tidak tahu apakah riwayat itu sahih atau tidak, tapi saya baca dalam beberapa kitab apa. Jadi ini ajarkan ke anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan berbohong kapanpun, dimanapun. Kalau dia maksiat, kalau ditanya oleh orang tuanya, usahakan dia mengaku. Dengan mengaku kita telah mengetahui masih tersimpan iman, rasa takut kalau maksiatnya ditutupi lalu berlanjut. Lebih bagus dia terus terang, nanti dia muncul rasa takut untuk tidak melakukannya lagi. Baik, ini amalan pertama, dijamin dapat rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan kebohongan.
Ini menjelang 2024 Pak, menjelang Februari 2024, itu nanti ada yang naik-naik ke atas mimbar lalu kemudian mulai berbohong ya, mengatakan ini, dan ada yang sudah merencanakan bohong, menyolong terpilih, nyo mandum kampungnya, sudah mulai Pak. Diatur sama dia, terus watai terpilih, nak nampak lagi di masjid sama sekali, nak ada lagi pembangunan-bangunan, nak tak boleh. Ini orang-orang begini suka bohong. Kalau sudah pernah dipilih, jangan pilih lagi. Urang-urang semangat itu jangan dipilih Pak. Ini hadis saja, hadis Nabi saja, waktu dicek oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu yang ada pembohong di dalamnya, di hadis itu dipinggirkan, langsung derajatnya turun dari sahih menjadi dhaif. Kalau ada yang berbohong di antara mata rantai hadis, itu langsung hadis itu turun derajatnya. Makanya kan Imam Bukhari dalam manaqibnya itu ditulis ketika sedang mencari hadis, beliau cari nama-nama yang ada di an itu dicari, sampai pada suatu tempat beliau turun untuk menemui orang itu. Sebelum beliau bertemu orang itu, dari kejauhan beliau melihat orang yang ada di dalam mata rantai hadis itu, misalnya an ini, an itu namanya sanad dalam hadis. Ketika beliau ingin menemui orang itu sedang memberi makan kuda. Rupanya diperhatikan oleh Imam Bukhari, kudanya ditutupi matanya, getuk mata kudanya, lalu diberilah rumput, dan rumput itu ternyata rumput kering, bukan rumput hijau. Jadi supaya kudanya tetap mau makan, ya, ditutup matanya, jadi ditipu kudanya. Begitu dilihatnya ditipu kudanya dengan cara itu, langsung Imam Bukhari naik kembali ke kenderaannya, ke kudanya, langsung balik, dan hadis itu dicoret. Jadi apa yang terjadi dalam pandangan beliau, kuda aja ditipu, apalagi orang. Makanya hadis saja bisa ditipu sama orang yang punya mental penipu. Ini bahaya sekali, sifat bohong ini bahaya Pak. Tapi yang suka-suka bohong ini yang banyak terpilih Pak. Kapodum ke presiden dah pilih yang galak-galak semangat. Jangan pilih lagi presiden yang suka berbohong. Baik, kemudian yang kedua, disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha. Dan barang siapa yang meninggalkan debat padahal dia mengetahui bahwa dia muhiqqun, dia sudah berada di pihak yang benar, tapi tetap dia tidak mau berdebat walaupun dia tahu dia berada di pihak yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dibangunkan rumah di surga untuknya fi wasatiha, di tengah-tengah surga. Jadi ini ceritanya cerita janji surga ini hadis-hadis sahih, dan ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Jadi kalau orang yang meninggalkan debat, posisinya dia tahu kalau dia berdebat dia bisa memenangkan perdebatan itu, tetapi dia meninggalkan perdebatan itu, dia tidak mau berdebat. Maka karena keadaan inilah Allah memberikan dia surga. Apanya yang menjadi masalah? Baik, berdebat itu akan menimbulkan masalah. Kita kalau suka berdebat dengan orang, jadi misal ada satu permasalahan kunut tubuh khilafiyah, permasalahan khilafiyah, masalah kunut tubuh, permasalahan tentang bersentuhan dengan perempuan, apakah batal wudu atau tidak. Banyak khilafiyah dalam fikih itu, banyak. Jadi kita mulai ajak orang untuk berdebat.
Kalau kita melanjutkan perdebatan dengan orang-orang, nanti sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Yang pertama, kalau seandainya kita menang, ini kalau kita sudah berdebat, kita menang, maka akan muncul sifat sombong pada diri kita. Kita akan cerita sama orang, nena, itu kunyan, kaku pedalo 5 menit kata lu. Nena, ustaz tu mana ada ilmunya itu? Saya bisa kalahkan dia. Kemarin itu sudah debat sama dia, kalah dia tu, tak tahu bilang apa. Hanya dia pun bergaku. Timbullah sifat sombong. Itu kalau menang. Menang, kita merasa menang, tapi di sisi Allah tetap kalah. Karena ujungnya menang dalam debat, ternyata kita masuk ke dalam perangkap syaitan. Hati kita merasa bahwa kita lebih hebat, lebih berilmu daripada orang. Itu nanti terbuktinya kita mulai jumawa, Pak. Mulai urajih anak tak ituri di masyarakat. Gara-gara menang debat kai ituri kok haya dengkunyan, dekuk haya ustaznya, gedepu mandum dali-dali nyo gedek. Terdengar di telinga kita. Mulailah hati ini dipenuhi dengan kebanggaan, kesombongan. Itu sudah mulai tidak ada lagi rendah-rendah hati. Lalu kita mulai mengatakan, so perlu berdebat dengan long. Ajak juga nak baku hambo bisa-bisa. Itu sudah mulai, Mak. Itu kalau menang debat, ujungnya syaitan menangkap kita. Lalu kalau kita menang, permasalahan berikutnya adalah menimbulkan kebencian pada orang yang kalah. Jadi orang yang kalah sudah merasa rendah hati, merasa bahwa dia dipermalukan, timbul kebencian. Apalagi dia dengar bahwa kita di mana-mana ngomong bahwa ana ilmu dengkunya, ana ilmu. Kalau kau pedalo ilung rohnya, dia dengar sampai berita itu kepadanya, timbullah kebencian, timbullah dendam. Yang dulu kalau bertemu assalamualaikum punuh-punuh, alif. Dulu kalau bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, cium pipi kanan, cium pipi kiri, peluk, Pak. Setelah berdebat enggak ada lagi tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak ada lagi. Padahal tadi tujuan berdebat untuk mencari pengetahuan, tetapi hujung-hujungnya yang satu menjadi sombong karena kemenangannya, yang satu menimbulkan dendam, kebencian. Lalu ujung-ujungnya bisa ditebak, Pak, permusuhan, putusnya silaturahim. Kahanali duduk berdua di kedai kopi, minum, ketawa, ke TV, senang, dum hoja, wate gotong royong sama-sama. Itu sebelum berdebat. Begitu sudah berdebat, tentu ada yang tidak enak di hati. Berikutnya tidak bisa lagi seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan? Yang kalah menyebabkan rasa sakit hatinya, yang menang menyebabkan kesombongannya, lalu diperangkap oleh syaitan, putusnya silaturahim gara-gara urusan berdebat. Jadi ini makanya berdebat walaupun dalam dunia ilmu itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi sebenarnya hanagat tak pegat acara dalam masjid debat ilmiah antara Aswaja dan Muhammadiyah. Hanagat nampak. Tidak baik. Kalau mau buat pribadi yang orang tidak tonton. Karena nanti kalau orang nonton, apalagi ada kelompok pendukung. Kalau ada kelompok pendukung lebih parah lah, Pak. Di kelompok pendukung tukang semangat untuk menghancurkan lawan. Sedikit menang, langsung kelompok pendukung tepuk tangan mengatakan habis haju, hambung, macam-macam. Sehingga dua kubu mulai bermusuhan. Maka itu tidak baik. Kalau mau berdebat pun berdebatlah dengan adab, berdebatlah dengan sifat
dan akhlak yang baik. Makanya dalam pengajian itu tidak baik kalau sampai timbul berdebat. Kalau mau nanya, nanya. Makanya kalau ada makmum atau jamaah pengajian, kalau ingin bertanya, tanyalah dengan ikhlas. Karena ada orang punya penyakit hati, Pak, itu tidak ikhlas bertanya, tujuannya ya perut dengku. Itu ada itu model yang kueh lagi, Pak. Dia tahu cuma di bidang itu, di tengkunya sudah belajar dari kecil agama, cuma kadang-kadang ada bidang tertentu dia lupa. Yang tanya cuma paham di bidang itu, tapi dia suka mempermalukan. Ini nama penyakit, Pak, ya. Makanya kalau kami di dayah itu kadang-kadang ada model atas balik, dia ada model beberapa murid itu yang ingin nampak dia lebih pintar dari gurunya. Jadi misalnya ini malam ini mau dibahas masalah apa, kitab dipakai kitab misal Bajuri atau I'anatul Talibin, itu si murid ini dia baca dulu kitab-kitab yang lain yang tidak pernah dibaca oleh tengkunya ini. Nanti dia terbalik, mulai menurut lo dengar tengku kan, itu di dalam kitab ini, dan itu berdasarkan dalil ini. Mandi tengku kan kadang-kadang dari dulu mengajar tidak ada kesempatan memperluas ilmunya. Kadang-kadang di situ tengkunya merasa malu, seakan-akan dia tidak ada ilmu. Yang bertanya muridnya merasa hebat, lalu mulailah dia jatuh ke dalam tipu daya syaitan. Timbul rasa bangga jid pedalu tengku, bangga jid pemalai goreng. Makanya orang-orang yang punya tipikal begini, dia alim tapi tidak berkah ilmunya. Kenapa? Ada sifat buruk di hatinya. Ilmu yang dia dapatkan tidak membuat dia menjadi orang yang baik, tapi ilmu yang dia dapatkan menjatuhkan dia ke dalam keburukan. Imam Syafi'i itu paling pintar di zamannya, pintar sekali, sampai diakui oleh Imam Malik, gurunya. Itu beliau menghafal kitab Muwatta dalam waktu yang sangat singkat. Kitab Muwatta punya Imam Malik sendiri habis tulis kitab Muwatta, beliau sendiri tidak hafal. Imam Syafi'i hafal dari A sampai Z, tidak ada yang tinggal satu hadis pun. Tapi kalau berhadapan dengan Imam Malik, begitu sopannya, begitu taatnya. Walaupun dia tahu ada beberapa perkara yang dia tidak cocok dengan gurunya, tapi taatnya sampai disebutkan dalam manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau berguru, kalau sedang mengaji dengan Imam Malik, itu untuk menghormati gurunya. Untuk menghormati gurunya, dia buka lembaran kitab di depan Imam Malik. Dia buka lembaran kitab ini, dia buka sangat pelan agar tidak berbunyi. Jadi dia tidak buka begini. Kalau dia buka begini, bunyi kertas. Imam Syafi'i membuka sangat pelan agar tidak mengganggu konsentrasi Imam Malik yang sedang mengajar. Yang tingkat berakhlaknya para ulama. Katanya baru lulus S1, baru belajar 1-2 kitab, embung mati dia. Ada pegahnya begini, hadis Nabi begini. Inilah makanya penyakit hari ini, kenapa banyak orang sombong yang baru taubat. Baru taubat, masuk pengajian sekali 2 kali, merasa bahwa dia telah berada di posisi yang paling berilmu, paling faham. Mulai kegok. Sudah mulai bilang ke orang, padahal ilmunya sedikit sekali. Inilah makanya dilarang berdebat. Jadi kalau ada orang mengajak pegah abang, menurut ni, jawab apa adanya. Tetapi ketika kita mulai membantah, tapi hana menan, tapi hana nyakah naga, nanti orang ini marah. Lalu dia mengatakan, bohkah, kah pemohon dia sebenarnya? Kamu sebenarnya ingin apa? Ujungnya berdebat lisan, tapi finalnya laki tubuk.
Pertama debat lisan, tapi finalnya pemohon juga. Maunya apa sebenarnya ni? Mulailah buka kancing baju dah benda dia. Padahal tadi lisan itu akibat suka berdebat. Makanya berdebat tu tidak baik. Kalau berilmu, mengajar, memberi pelajaran, bertanya, tanyalah dengan ikhlas. Yang kira-kira bukan disisupi dengan keinginan untuk mempermalukan. Nah, ini walaupun kita hebat di mata manusia, tapi kita tidak hebat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir Nabi sambung tadi, orang-orang yang begini Pak, menjaga kehormatannya, tidak mau berdebat, itu dapat rumah di tengah-tengah surga. Jadi di area tengah. Jadi punya rumah di kota Losmawi, yang bunuh, yang meninggalkan kebohongan di area kamu tinggal, daerah-daerah Panggui Pak kan. Hanya merempuk yang suka meninggalkan kebohongan. Nah, satu lagi terakhir, ada yang tinggal di atas, bahagian atas surga. Jadi tinggi sekali rumahnya. Ini rumah-rumah yang berada di surga-surga yang tertinggi, dan termasuk surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Makanya Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah surga Firdaus itu hanya tinggal para nabi?" Kata Rasulullah, tidak. Bukan hanya para nabi, termasuklah orang-orang yang paling baik akhlaknya selama hidup, kata Rasulullah. Lalu kemudian sahabat nanya, berapa jauh antara rumah surga bawah dengan surga atas? Apa kata Nabi? Seperti kalian hari ini melihat bintang. Jadi surga Firdaus Pak, kita yang di bawah, surga di bawah, melihat surga Firdaus seperti kita lihat bintang hari ini. Itulah surga Firdaus. Tentu bagi sebagian orang, alah, hana mecih yang ada, yang miyu mentang, alhamdulillah. Jadi itu kan wajar Pak. Yang penting tamang surga, yang penting masuk surga, bawah pun okeylah. Ilung jangan kanyan, jangan tengah-tengah dalam jurang surga, biji sit embek tamang dalam jurang neraka. Tapi itu sudah okeylah. Tapi amal kita yang menentukan derajat itu Pak. Sama kayak orang punya uang. Orang punya uang cari kamar di hotel bintang 7, satu malam 1.200.000. Orang tidak ada uang cari kamar di Wisma yang harganya 150. Hai, sama-sama dengun, sama-sama enak, cuma beda kualitas. Makanya siapa yang berada di surga, rumah-rumah di surga paling tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambungnya, wa buniya lahu wa man hasuna khulquh buniya lahu baitun fi a'la. Barang siapa yang bagus akhlaknya, dialah yang nanti menempati rumah di atas, surga di atas. Rupanya yang menemani Nabi nanti adalah orang-orang yang baik akhlaknya selama hidup. Makanya akhlak itu menjadi penentu hidup kita paling hebat di sisi Allah, dan paling tinggi derajat di akhirat adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Makanya oleh karena itu wajar Nabi menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kan Nabi tidak bilang aku diutus untuk menyempurnakan ilmu. Tidak. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Makin berilmu makin sombong, makin berilmu dapat jabatan, masuk ke dalam kebohongan. Orang berakhlak kadang-kadang dia tidak berilmu pun, tapi dia tahu sedikit langsung berakhlak. Nah, akhlak itu banyak. Akhlak kepada Allah, akhlak pada malaikat, akhlak pada Nabi, lalu akhlak kepada sesama manusia, dengan tetangga, dengan lingkungan, akhlak kepada hewan, akhlak pada pohon-pohonan. Orang baik itu Pak, semua lini terjaga akhlaknya. Ketika ditimpa musibah, dia berakhlak kepada Allah, dia tidak caci Allah, dia tawakal. Ketika dicaci oleh orang, dia berusaha untuk bersabar, dia diam. Ketika ditipu orang pun, dia menyerahkan urusan pada Allah. Jadi tidak pernah tangannya, kakinya, mulutnya tidak pernah menyakiti orang. Ini insya-Allah surga. Makanya inilah orang yang paling hebat. Jadi tujuan kita sebenarnya menuntut ilmu untuk apa? Agar mencapai akhlak. Kan hanya untuk bisa S1 di Mesir, di sini. Tidak itu Pak. Banyak orang yang sudah S1 tidak berakhlak juga. Buktinya mahasiswa-mahasiswa Pak, yang kumlot. Itu ada sebahagian tidak salat. Berarti kan kurang ajar dengan Allah.
pintarnya luar biasa, nilai akhir kumlot, istimewa luar biasa Pak, terpuji, tapi tidak solat, berarti ini tidak ada akhlaknya kepada Allah, tidak ada akhlak kepada pencipta. Jadi inilah nasihat Nabi. Jadi inti dalam nasihat ini adalah jangan, kalau yang sudah berilmu, jangan terbiasa untuk melakukan perdebatan. Jadi pertinggai aja, kira-kira dalam kedai kopi kamu mulai menarik-tarik urat aku, tak imdro depan, tak tinggal aja. Lekai maaf, lekai izin. Walaupun orang itu mengatakan apa? Kan talu je jangan. Hai depu pegah pun. Dia tak berani debat. Biar orang bilang, tapi kita tahu hakikatnya. Saya kalau debat menang. Saya punya dalil, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya tahu kitab. Tapi saya tidak mau berdebat, takut menimbulkan permusuhan. Maka inilah nasihat Nabi untuk kita pada subuh hari.